wabarakatuh. Sahabat, teman-teman saya sekalian, terutama yang senasib dengan saya, pensiunan nasabah Jiwasraya yang terancam penurunan manfaat ya, terkait restrukturisasi asuransi Jiwasraya. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sama-sama berharap ya, karena manajemen Pupuk Kaltim mempunyai niat baik untuk ingin memberikan top up kepada anuitas kita sebagaimana yang diminta oleh asuransi Jiwasraya. Ini juga sejalan dengan himbauan Menteri BUMN untuk para CEO BUMN itu mendukung program restrukturisasi meskipun harus mengeluarkan dana, dan itu tidak akan diperhitungkan dalam KPI, begitu himbauan Menteri. Namun sesuai arahan pemegang saham yaitu Pupuk Indonesia, sebelum melakukan itu kita diminta, atau manajemen Pupuk Kaltim diminta untuk minta legal opinion dari Jamdatun, yaitu pengacara negara dalam hal ini. Dan ternyata Jamdatun mempunyai pemikiran bahwa karena kita sudah membayar penuh, Pupuk Kaltim atau peserta itu cadangannya sudah disetorkan penuh sesuai dengan solvabilitasnya, maka tidak ada dasar bagi Pupuk Kaltim untuk memberikan top up kepada asuransi Jiwasraya. Kita harus menerima pandangan atau legal opinion dari Jamdatun ini yang memang ya logis ya, masuk akal. Tapi saya ingin menawarkan suatu solusi yang sebenarnya sudah di depan mata. Jadi kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu, Pupuk Kaltim itu telah memberikan PSL. Nah, ini atas persetujuan atau rekomendasi Jamdatun. Ya. Jadi karena ada temuan OJK di mana OJK mengatakan ada 11 item aset-aset Dapen itu yang belum memenuhi syarat administratif ya, harus dikeluarkan dari aset investasi dana pensiun, sehingga dana itu jadi berkurang yang bisa diperhitungkan untuk manfaat karyawan itu, atau dimasukkan kepada cadangan karyawan, termasuk ke cadangan anuitas ya. Itu berkurang ya, sebesar 11 item itu nilainya 425 miliar. Alhamdulillah di awal 2020 ya, setelah hampir 5 tahun ya tidak jelas, akhirnya Pupuk Kaltim melunasi PSL itu 425 miliar, dan ini sungguh merupakan berkah dan menjadi penyelesaian masalah di Dapen, terutama masalah likuiditas, karena pada saat itu saya dengar Dapen sudah kehabisan cash ya untuk membayar manfaat pensiun atau anuitas, pembeli anuitas. Dengan adanya bantuan itu atau PSL itu, maka likuiditas Dapen jadi terbantu, dan cadangan peserta termasuk yang pensiunan itu bisa dinaikkan lagi, karena bagaimana kita ketahui tahun 2017 cadangan itu turun signifikan karena kerugian yang cukup besar di tahun 2016. Nah, dengan ada tambahan PSL itu, maka cadangan pun juga bisa untuk menaikkan cadangan sehingga kembali normal. Masalah kerugian itu bisa kita berdebatkan, tapi saya harus katakan di sini, kerugian itu bukan disebabkan oleh investasi yang saya lakukan. Itu sudah saya katakan berkali-kali, dan itu ada di laporan keuangan, karena kerugian karena investasi yang unrilis ya, turunnya harga saham itu hanya menyebabkan kerugian neto 16 miliar. Yang merugikan sangat besar itu adalah kerugian rilis ya, penjualan saham-saham blue chip ya, itu menimbulkan kerugian 124 miliar dan netnya 69 miliar.
dan juga menyebabkan performa dapat jadi drop ya, karena tidak ada lagi sumber-sumber investasi yang memberi hasil yang besar ya, seperti saham dan reksadana. Tapi itu masalah lain, cuman saya harus katakan di sini seperti itu. Kita mencari solusi sekarang ya. Jadi kenapa itu bisa menjadi solusi? Nah, saya baru saja menemukan ketika bertanya ke sana kemari terhadap ahli-ahli dana pensiun, ya, ada POJK 8 tahun 2018 itu khusus membahas, salah satunya pasalnya khusus membahas kalau terjadi perubahan program ya, dari manfaat pasti ke iuran pasti. Itu yang pertama harus dipenuhi adalah solvabilitas, kecukupan dana agar pensiunan itu menerima dana, menerima manfaat seumur hidupnya ya, itu harus cukup ya, sesuai manfaat yang telah dijanjikan pada saat belum berubah ya. Jadi itu dananya harus cukup. Kemudian di ayat yang lain mengatakan kalau ada tambahan aset ya. Nah, kita kan ini tadi ada tambahan aset ya, ada potensi tambahan aset karena aset-aset yang digantikan oleh pendiri atau Bukaltim itu tidak menjadi milik Bukaltim, harus tetap menjadi milik Dapen ya. Walaupun tidak masuk aset investasi tapi masuk dalam aset total dana pensiun. Nah, itu kalau ada kelebihan dana itu, jadi setelah aset-aset itu bisa menjadi aset investasi kembali, itu atau dicairkan, misalnya terjual jadi cash ya, itu dananya kemana? Nah, menurut POJK 8 tahun 18 itu, nah yang ayat 1 tadi, pasal 50 ayat 1, solvabilitas harus dipenuhi dulu, itu yang paling utama. Nah, memang dulu solvabilitas sudah dipenuhi, tapi ini kan ada masalah di asuransi jiwasraya sehingga solvabilitas itu menjadi tidak bisa dipenuhi. Nah, itu harus dipenuhi dulu. Nah, kalau itu sudah dipenuhi, masih ada kelebihan, itu pun dalam ayat ketiga mengatakan bahwa boleh dipakai untuk menaikkan cadangan karyawan atau pensiunan dan pensiunan, atau digunakan sebagai iuran pendiri. Nah, dulu kan direncanakan menjadi iuran pendiri, ya, sehingga pendiri tidak terlalu rugi dengan membayarkan PSL itu terkait 11 item itu. Toh nanti 11 item itu bisa untuk menggantikan iuran pendiri, dibolehkan di POJK itu. Tapi itu alternatif, karena boleh juga untuk menaikkan cadangan ya. Dua-duanya ini ya tergantung pendiri. Nah, karena pendiri sudah punya niat baik ya, ini adalah aturan ini bisa dipakai. Jadi aset-aset tadi yang 11 item itu bisa dipakai untuk menaikkan cadangan pensiunan, atau apalagi dalam hal ini memenuhi kewajiban solvabilitas. Jadi nggak perlu tanya kemana-mana, cukup baca aturan POJK 8 tahun 18 itu udah clear ya, sudah clear itu. Jadi kalau ada yang pertama itu bisa nggak? Bukan hanya bisa, harus ya, harus diberikan untuk memenuhi solvabilitas. Kalau itu sudah penuh pun masih bisa untuk menaikkan cadangan. Jadi memang undang-undang ini betul-betul memprioritaskan peserta ya, pensiunan dan peserta aktif. Nah, jadi begitu ya. Jadi ini sudah ada solusi. Aset-aset itu, dan itu aset sebagian besar adalah aset yang menghasilkan sekarang. Bagus-bagus ya. Jadi Menteng Park itu selalu disewa ya. Penuh. Borneo B, apalagi Borneo B itu berdekatan dengan calon ibu kota. Sekarang pun sudah terisi sebagian besar. Tanah-tanah yang kita miliki di Jogja, ada beberapa tanah, itu juga naik signifikan ya. Di Bekasi tanah kita juga naik ratusan persen. Jadi itu saham saya yang bagus sehingga bisa menyelesaikan permasalahan kita. Nah, ada satu masalah lagi.
Karena sebagian aset itu terkait kasus saya itu sudah berada di luar kekuasaan Dapen. Karena ada kasus saya 3 item itu, saham LCGP, saham DAJIKA, dan Kondotel di Bali, di mana saya diduga melakukan diduga ada fraud sehingga masuk dalam proses pengadilan. Aset-aset itu disita oleh Kejagung menjadi barang bukti sebagai barang bukti. Tetapi saya sudah bebas murni 2 tahun yang lalu. Kemudian juga sudah dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Agung. Keputusan pengadilan mengatakan bahwa aset-aset itu harus dikembalikan pada pemiliknya yang berhak. Pemilik semua. Ya semua itu pemiliknya adalah Dapen. Aset itu adalah terkait saham DAJK, pihak mitra kita. Jadi saya membeli saham itu melalui mitra, dan ini strategi yang bagus, karena kalau saya beli langsung, karena perusahaan itu terbakar, pilot sudah habis ya, delisting sekarang. Tapi karena saya melalui mitra masih menjamin sesuai perjanjian kita akan membayarkan nilai saham itu meskipun berupa aset ya. Pertama tanah di Subang 10,5 miliar, tanah di Jogja 40-an miliar ya, total 52 miliar. Kemudian Kondotel di Bali itu juga nilainya 15 miliar. Jadi total 67 miliar itu ada disita oleh Kejagung. Dan di pengadilan terkait saham LCGP, karena LCGP belum mencicil hutangnya, tapi dia sudah menyerahkan tanah tambang di Pandeglang, Banten senilai 95 miliar. Itu tidak disita, tetapi dinyatakan dalam putusan pengadilan itu telah menyerahkan, tapi tidak diserahkan. Nah ini harus dikejar semuanya itu. Nah itu kalau sudah kembali ke Darmin, maka kita akan tambahan aset total senilai hampir 200 miliar. Ditambah yang tanah macam-macam itu juga mungkin 200 miliar lebih, jadi totalnya itu cukup menurut saya untuk menambah cadangan kita guna menambal kekurangan akibat restrukturisasi Jiwasraya. Jadi saya ingin mengimbau pengurus pendiri untuk mempelajari POJK ini, dan tidak ada tidak perlu lagi ragu-ragu ya, kalau memang membantu pensiunan, barang asetnya sudah ada, aturannya sudah ada, tidak dilaksanakan. Dan mari kita bersama-sama mengupayakan pengembalian aset yang masih di luar itu. Mendorong pengurus pendiri untuk mengambil aset-aset yang milik kita. Itu dibeli karena investasi dari iuran-iuran teman-teman semua, termasuk saya. Jadi barangkali suatu saat saya akan mewacananya, mari kita rame-rame untuk mengambil hak kita yang masih di luar. Mari kita bantu pengurus pendiri dalam ini, sehingga karena ini untuk kita semua. Nah, mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.